yang jawab baik cuma 1 orang dari yang kurang lebih 1000 orang yang hadir ya. Oke, apa kabarnya teman-teman? Luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa baiknya, luar biasa penatnya, luar biasa sedihnya? Semuanya harus jadi satu ya. Aku rasa sesi pengajarannya atau topik tentang worship itu kayaknya udah beberapa minggu yang lalu ya. Mungkin sebelum aku lanjutin, aku pengen denger dong teman-teman yang hadir juga minggu lalu dan 2 minggu lalu. Kira-kira bisa nggak sih jelasin understanding kalian tentang worship? Ada yang mau angkat tangan? Kayaknya nggak usah pakai ini ya, suaramu kenceng kok kayak toa. Ada mungkin yang mau angkat tangan buat apa sih sebenarnya pengertian kalian tentang worship? Lagu kah? Lagu penyembahan kah? Atau apa? Gak ada yang mau? Pemalu? Ya. Mana prasmuliannya? Cukup kan? Sampai yang belakang kedengeran suaraku ya? Kalau nggak kedengeran aku bisa lebih kenceng lagi dari ini. Tapi nanti yang di depan kasih ya. Oke, gak ada yang mau jelasin soal worship? Kayaknya yang mas pakai baju kemeja dalamnya baju putih. Leo ya? Leo. Boleh Le? Oh. Worship ya. Jadi sebenarnya aku 2 minggu belakangan lagi berharap. Oh, ketahuan kan? Ya, jawab aku sempat bahas di ngopi juga. Oh, oke. Kalau itu yang kita bahas tuh worship itu bicara tentang sesuatu yang kita korbankan bagi Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan gitu. Dan worship ini sesuatu yang kita nggak bisa berikan kepada pribadi yang lain selain Tuhan gitu loh. Sedangkan kalau praise pujiannya mungkin kita bisa kasih kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita kayak lu hebat lu luar biasa. Tuhan juga kita bisa, Tuhan luar biasa Tuhan dahsyat. Tapi kalau penyembahan korban itu hanya diberikan kepada Tuhan dan itu harus kudus, murni dan berkenan kepada Tuhan. Oke, thank you Leo. Tepuk tangan dulu deh. Walaupun hadir ngopi terakhir, tapi hadir ngopi jadi tahu ya. Oke. Kurang-kurang nyimpen ya saya nih. Oke, ada lagi mungkin? Yang kamu tangkap dari minggu lalu nih. Tuhan memberikan semua kasih Dia bersama kita supaya untuk Tuhan mengajarkan mereka. Oke. Kedengeran gak sih yang lain? Tepuk tangan aja. Mengembalikan kasih Tuhan, Tuhan ajarkan pada kita, dan kasih Tuhan semuanya kita mau kembalikan ke Tuhan. Itu tadi kata Joselia. Buat aku teman-teman, worship itu panjang banget sih maknanya, karena sejujurnya susah banget sih kalau buat aku buat kayak memuji orang lain. Aku tuh tipe yang dari dulu tuh kalau menurut aku bagus aku diam, kalau menurut aku jelek, congorku panjang kali gitu ya. Aku akan bener-bener ini kurangnya di sini. Kalau dia bagus aku diam aja. Dan aku pikir-pikir lagi kayaknya bukan aku doang deh yang kayak gitu. Kayaknya orang-orang sekitar aku ada yang pujian itu kayaknya jarang, especially orang di Asia. Maaf bukan yang bermaksud rasis, tapi emak-emak Cina tuh ya. Mungkin yang di mainland kata pujian tuh jarang. Kalau kamu salah, kayu, rotan segala macam dipukul. Di sana ya, di sini mah enggak ya kan, di sini kan kita warga Indonesia semuanya dengan penuh kasih sayang. Ya sih. Tapi beda banget sama kalau di luar negeri, kita tahunya sih kebaratan yang dulu tuh kayaknya, oh my son, anakku, kamu ganteng sekali, walaupun sebenarnya agak duling gitu misalnya ya, tapi tetap dipuji sama orang tuanya, gitu kan. Dan aku rasa, iya ya, kok banyak ya orang kayak gitu. Dan kalian di sini ada yang rasa kayak gitu juga, atau kalian tuh memuji orang gampang banget, kayak thank you ya mami, ibu, makasih, kalian sudah menyolokkan aku tiba-tiba. Ada nggak? Atau malah yang ada, mami udah bawel, jangan suruh pulang terus, kan lagi kerja, kuliahku tuh banyak, mami tuh nggak ngerti, atau jadi papi tuh nggak ngerti, aku tuh kalau yang di kelas tugasnya non-stop, atau itu yang biasanya kita sebut, gitu ya? Gak ada yang respon, teman-teman sedih, itu atau enggak? Ya, kayaknya itu ya, kayaknya. At least sebagian mengangguk lah ya, sebagian yang tidak, oke, puji Tuhan. Tapi kayaknya itu juga di relationship kita sama Tuhan. Ya, orang tua itu kan sebenarnya kayak perwujudan Tuhan di dunia juga ya kan.
Ya belum tentu semua orang tua sempurna dan pasti tidak sempurna, tapi harusnya kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui mereka juga. Tapi ke orang yang kita lihat wujudnya aja di dunia tuh susah banget buat kita saling memuji, saling thank you banget, berterima kasih gitu, buat kita adore. Padahal kalau mereka nggak ada, kita sedihnya kayak apa tahu, ya kan? Kalau kita lagi susah, lagi sakit nih, yang pernah ngerasain demamnya 40 derajat tuh ya, hari kalian ngerasain itu tuh kalian pasti mami gitu, pasti. Kayak suami aku yang nggak pernah nangis 7 turunan, oh enggak kan, suami aku umurnya baru singkat ya. Tapi maksudnya dia nggak pernah nangis umur-umur. Ketika dia demam 40 derajat yang dia cari adalah mamanya, yang kebetulan sudah nggak ada. Gitu. Aku kayak Tuhan masih suruh bawain tentang worship ini, kok kayaknya manusia sama Tuhan gitu juga sih ya. Kok kayaknya manusia sama Tuhan kalau lagi happy, goodbye Tuhan, gue nongki dulu, nilai gue bagus nih, ya kan? Gue baru punya pacar nih, gue pacaran aja terus gitu kan. Tapi kalau lagi susah, sama Tuhan. Is that worship? Itu menunjukkan kita, bukan menunjukkan Tuhan ya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap, Allah yang kekal, Allah yang sempurna. Dan orang yang seperti, bukan orang, tapi sosok yang seperti itu adalah sosok yang harusnya selalu dipuja. Dan kita manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan untuk menyembah Tuhan. Hewan bisa nggak menyembah Tuhan? Enggak ya, kalau yang punya peliharaan di rumah, kayaknya hewan tuh semi menyembah Tuhannya kita gitu kan ya. Kalau dulu tuh kayaknya kalau kasih makanan tuh matanya berbinar-binar gitu kucingnya. Tapi mereka nggak kenal Tuhan, memang bukan diciptakan untuk itu. Cuma manusia loh sebenarnya yang kenal Tuhan. Bisa karena Tuhan mengenalkan dirinya, lagi-lagi Tuhan yang duluan berusaha buat mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi kita juga yang punya kapasitas untuk itu. Dan sampai kapanpun hati kita pasti akan kosong kalau kita tidak penuhi dengan kasih Tuhan, dengan penyembahan akan Tuhan pasti. Mau sesukses apapun, mau sebanyak teman apapun, mau sepacar cantiknya kayak Blackpink pun gitu ya, tapi kita nggak akan puas. Sampai kita benar-benar ketemu, oh ternyata kita itu ada yang benar-benar untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan ya hidup kita ini untuk menyembahkan hatinya Tuhan. Kalau dipikir-pikir, apakah Tuhan egois ya? Kayak anggaplah perumpamannya orang tua ngelahirin kita, emang kita minta dilahirin gitu kan ya? Kok gue harus puji-puji lu? Ya enggak juga. Tapi that's how God creates the world gitu kan. Dan itu haknya dia, karena dia adalah pencipta. Dan Tuhan juga bukan yang gila hormat sampai kita harus puja dia terus, enggak. Tapi justru hidup kita ini adalah proyeknya Tuhan atau karyanya Tuhan untuk menyembah dia. Tapi selama ini kita nggak lakuin aja, jarang lah. Kalau lagi inget berdoa, yuk makasih Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan keren. Kalau lagi inget biasanya marah. Kalau lagi nggak inget biasanya lebih marah-marah. Lebih banyak kecewanya sama Tuhan. Lebih banyak kenapa Tuhan gini amat sama gue, nggak adil. Kenapa gue harus terlahir seperti ini? Kenapa gue doang di keluarga yang seperti ini? Tuhan tuh jahat. Tuhan nggak ngerti sih, soal Tuhan bukan manusia loh. Tuhan ada jadi manusia dan kurang jahat apa lagi orang-orang lain berbuat terhadap Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus contohin ke kita adalah dalam segala hal yang dialami, dalam dia lagi dipakein apa tuh namanya daun palem dipuja-puja, atau dia mau naik ke kayu salib, yang dilakukan adalah apa? Memuja Tuhan. Ya. Dan sebenarnya kalau dikasih ayat ya, kalau teman-teman mungkin bisa buka ayat Mazmur 57 ayat 17 TB atau ayat 19 kalau di beberapa version. Itu dibilang ini, korban sembelihan kepada Allah. Di sini korban sembelihan maksudnya persembahan kita ya, penyembahan kita kepada Allah. Ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur yang nulis siapa? Daud, ya, Raja Daud ya. Bayangin raja loh, raja yang anggapannya waktu itu punya segalanya ya, karena dia Raja Daud, raja yang kaya banget. Well, Salomo lebih kaya sih, tapi raja yang kaya banget, selalu menang perang, selalu diambil sama orang lain gitu. Tapi raja aja bisa ngomong korban sembelihan bagi Tuhan, bukan semua hartanya dia, bukan semua kemenangannya dia, tapi hati yang remuk. Jadi kalau kamu, aku, dari kita semua lagi punya hati yang gak baik-baik aja, itu tuh Tuhan lagi mau kita datang lagi sih sama dia.
Itu Tuhan lagi panggil kita kan, bener kan? Hati lu tuh kosong. Sini, sembah aku. Dan kalian pernah gak sih ke dalam keadaan kalian yang akhirnya udah bener-bener gak tahu lagi harus apa datang ke Tuhan, kalian nyanyi aja itu tangisan kalian tuh seperti nangis bombay gitu ya istilahnya. Nangis bombay tahu ya, masih terima kasih. Itu apakah kayak kalian sengaja gitu? Mungkin itu autopilot. Perasaan kita, roh kita yang ada dalam tubuh, manusia kan tubuh jiwa, oke? Roh kita itu ya benar-benar meluapkan semua perasaan kita dan datang kepada Tuhan. Jadi kita sambil nyanyi, sambil doa tuh nangisnya luar biasa. Jadi itu loh, serindu itu sebenarnya roh kita. Kalau kita nggak taat sama tubuh kita ya duniawi ini banget, gitu ya teman-teman. Jadi agak melencong dari apa yang seharusnya aku sampaikan, tapi nggak apa-apa karena kayaknya aku perlu sampaikan itu juga. Gitu. Dan apa ya? Kalau kita lagi bahagia, kita lagi senang, kita mengucap syukur sama Tuhan, bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya kejadian cuma dari mulut doang, lip service. Sering. Oh, lagi bagus. Aku sering ngalamin karena aku ngalamin, jadi aku tahu. Aku lagi juara kelas. Ada nggak sih juara kelas? Ya IP 4 gitu ya. Dia puji Tuhan, mulut doang. Hati kalian puji Tuhan atau enggak? Aku bertanyain, selesai nyampe ya? Dia puji Tuhan. Beneran puji Tuhan atau enggak selesai nyampe? Apa cuma sekedar lip service aja puji Tuhan? Biar kayak anak Tuhan banget. Tuhan nggak mau. Tuhan nggak suka yang kayak gitu. Ketika kita mau memuja orang, mau adore seseorang, kita harus tahu yang disuka tuh yang kayak apa sih, yang dia mau tuh yang kayak apa sih. Apakah sekedar yang penting kesebut orang lain dengar terus gitu? Enggak. Tuhan lihat hati, Tuhan lihat roh kita, apakah kita menyembah Tuhan. Ya, kalau kalian buka Roma 12 ayat 1 sampai 2 disebutin gini, aku aja yang baca ya karena ayatnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ya Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, sampai sini dulu ya. Disuruh mempersembahkan apa? Sembahlah roh dengan kebenaran, iya. Tapi persembahkan juga tubuhmu ini. Tuhan minta seluruh yang kamu punya, seluruh kamu ini. Tuhan minta Stefani. Tuhan minta Grace. Itu buat cari nama Tuhan, jadi bejana Tuhan, biar Tuhan yang mau pakai dalam hal apapun. Dan percayalah ketika kalian lakuin itu, beda banget. Beda banget. Kedamaiannya beda, ketenangannya beda. Mau masalah datang apapun, kalian punya damai dari Tuhan. Kenapa? Karena dalam segala masalah kalian terus menyembah Tuhan dan terhubung sama sosok yang memiliki hidup kita semua. Source-nya, source kekuatannya. Dan source itulah harus kita puja, soalnya kalau nggak ada dia, nggak ada kekuatan itu, kita kagak bisa jadi apa-apa. Ya, lanjutnya ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tadi mungkin sedikit dimention sama Leo ya. Menyembah itu bukan lagu, aku tahu kalian tahu, tapi aku tetap sebut anyway. Menyembah itu bukan lagu penyembahan doang. Ya, of course, bukan lagu praise, bukan lagu worship, bukan kita doa ke Tuhan, bukan lip service. Worship is never a lip service. Aku dengar dari pendeta mana ya, lupa. Tapi worship is a life service. Hidup kalian, tubuh jiwa roh kalian datang ke Tuhan. Kadang-kadang oh iya nih hatinya udah mulai percaya, ya kan? Hatinya udah mau mulai menyembah Tuhan. Oke, tadi mulut, yang penting mulut dilakuin dulu deh step by stepnya. 2, turun ke hati. Hati kalian udah datang belum ke Tuhan? Kalau kayaknya mau udah dah Ci, pas lagi khotbah tuh kayaknya kemarin hari Minggu hati tuh ikut banget sama Tuhan. Oke, tapi hidup kalian, tubuh kalian menyembah Tuhan atau tidak? Siapa di sini yang percaya banget saya memiliki tubuh yang kudus dan tubuh saya untuk menyembah Tuhan? Angkat tangan. Bagus, luar biasa ya. Tuhan tuh ciptain kita sebenarnya sempurna loh sebenarnya. Tuhan tuh ciptain kita. Walaupun ya pasti tidak sempurna ujung-ujungnya karena kita sendiri. Tapi kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, itu tuh sebenarnya sempurna. Dan gak ada yang salah dengan itu. Kalau kalian merasa kok rambut aku keriting ya, kok rambut aku lurus, kok aku kayak gini ya, kok aku memiliki tendensi marah-marah terus dan segala macam, itu tuh bukan karena Tuhan menciptakan
sehingga kalian tidak bisa berubah, Tuhan tuh cuma kasih kalian PR aja, penerimaan terhadap diri sendiri. Yang pasti, yang kedua, PR untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan itu semua tujuannya apa? Balik lagi, menyenangkan hati Tuhan, worship God, menyembah Tuhan. Aku tuh sering sedih kalau dengar banyak yang cerita, kadang-kadang ada yang nganggep, oh ya udahlah, gue udah menyembah Tuhan kok, gue udah jadi worship leader, kan? Gue udah, pokoknya semua dalam hidup gue kayak gue dalam beraktivitas biasa juga kayak udah rohani banget nih, udah kayaknya nyembah Tuhan banget. Buat kalian yang pacarannya masih sembarangan teman-teman, hey, we're not worshiping God. Namanya worship itu kita menyenangkan hati yang disembah, bukan menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang namanya worshiping itu yang disenangkan, yang disembah, bukan kita yang senang. Jadi buat teman-teman yang masih merusak tubuhnya sendiri dengan misalnya alkohol. Katanya di Alkitab boleh minum anggur ya kan, minum anggur gara-gara di sana dingin, anggur mah panas. Kalau di Indonesia udah panasnya kayak gini, kan minum anggur buat apa? Ya, nggak ada konteks. Aku minum sip-sip dikit, yang penting nggak mabuk. Bener nggak bisa jaga diri nggak mabuk? Aku mah mini caci. Bener nggak mabuk? Bener nggak? Besok kan tetap stay sane, sadar, dan nggak melakukan hal-hal yang aneh, sehingga kalian bisa tetap menyembah Tuhan dalam segala kondisi kalian. Gak gampang sih teman-teman, susah banget sebenarnya. Tapi tubuh itu baik Allah ya, tahu kan ya kayaknya kalau teori mah ya. Tapi bener gak sih? Kalian jauh dari segala indahan, jauh dari apa yang dunia sekarang lagi terjadi, amburadul di dunia, dan kalian tetap datang ke Grand Master Plan atau factory resetnya, factory settingnya dari Tuhan. Dan itulah penyembahan. Ya, tetap perlu ya nyanyi, puji Tuhan, lip service-nya tetap ada, asal itu tidak mentok sampai situ doang. Tapi live service, susah banget. Kita mau nyembah gitu kan ya. Tapi kok kayaknya caranya susah banget ya Tuhan. Bisa nggak sih gue Tuhan menjaga diri gue sendiri gitu? Aku tuh bener-bener tergerak banget sih pas bahas di worship itu tentang pergaulan bebas ya. Entah kenapa tuh aku kayak banget itu. Aku yakin teman-teman tahu ya kan, dan semoga tidak ada gitu kan. Tapi itu tuh merusak loh teman-teman. Merusak apa? Merusak keindahannya kehidupan pernikahan nanti kalau kalian sudah lakukan sekarang. Aku waktu itu pernah dikasih dengar di gereja. Aku tuh dulu gerejanya belum menetap ya, jadi pindah-pindah gitu. Kalau nggak salah di gereja di sini. Waktu itu pendetanya bawa bunga mawar. Jadi petals-nya apa sih petals? Hah? Kelopak ya, makasih ya. Kelopaknya tuh banyak banget. Anggaplah kalian itu sebenarnya sebuah bunga mawar yang nanti ketika dalam pernikahan kasih misalnya bunga mawarnya nih, bunga mawar masih apa, masih indah banget ya. Tapi bayangin kalau udah gandengan yang masih nggak apa-apa, dan saya udah cium-ciuman nih, coba satu kelopaknya, udah pegang-pegang nih, copok lagi kelopaknya, masih ada nggak bunganya? Masih ada. Aku ngomongin soal virginity ya, masih kadang-kadang masih virgin. Ya, oh sorry ya kalau agak gamblang gitu tapi aku tergerak banget buat ngomong ini. See? Itu ujung-ujungnya nanti kelopaknya tinggal 2. Pas dikasih ke suami kalian atau pas kasih ke istri kalian nanti, bagus nggak bunganya? Enggak. Nah, apalagi kalau bunganya udah lepas semua juga. Jadi buat teman-teman yang masih ya kan bisa menghindari itu, masih belum terjerumus gitu, please jangan. Beberapa kenalan aku atau orang yang kadang-kadang suka cerita sama
ujung-ujungnya banyak yang kehidupan pernikahannya tidak baik, ujung-ujungnya banyak yang merasa tidak puas dengan pernikahannya akhirnya bercerai. Baru pacarannya lama nih, udah segala macam, 1 tahun nikah cerai, 6 bulan nikah cerai. Ya, kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang di-expect keindahan yang Tuhan harusnya suruh kita rasakan selama kita menikah. Jadi jaga dengan itu. Kenapa? Tuhan tuh suruh kita menguduskan diri, kita persembahkan diri sama Tuhan tuh Tuhan punya rencana. Tuhan bukan suruh kalian kudusin diri kalian, gak suruh apa-apa. Itu artinya gak ada bagusnya buat kalian, bagusnya buat Tuhan doang. Enggak. Yang Tuhan suruh kelihatannya gak masuk akal, itu bagusnya justru buat kita. Itu penyembahan yang sejati karena kita akan bahagia juga dalam hidup kita ke depannya dan segala macam. Jadi jangan diremehin. Ya. Tapi buat teman-teman di luar sana, bukan di ruangan ini, yang udah buci terlanjur, aduh gimana? Tuhan yang pengampun banget, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tuhan bisa tinggal klik, kalian utuh lagi. Utuh tuh bukan artiannya kayak oh masa lalu tiba-tiba lupa ingatan hilang, itu enggak ya. Tapi keindahan itu bisa kembali lagi. Segala sesuatunya itu bisa menjadi baik lagi dan kalian punya kepercayaan diri lagi, punya pengharapan baru lagi. Dan itu benar-benar bisa kejadian kalau kalian serahkan diri sama Tuhan dan kalian salah satu contoh dalam kehidupan. Masuk rokok ya, kayaknya rokok sekarang sering juga ya. Padahal itu bukti penyembahan kalian loh. Nah kalau paru-parunya kanker, kalau kanker paru-paru ya kan, sorry, tapi mami aku sekarang kanker paru-paru walaupun tidak merokok, itu sakitnya luar biasa, nggak enak banget. Kalian enaknya sekarang, nanti sakit, setengah mati mau gerak aja sakit. Mami aku sekarang tinggal 30 kilo by the way, ya gara-gara cancer. Padahal dia nggak ngerokok. Kalian bayangin kalau kalian dengan sengaja melakukan sesuatu supaya tubuh kalian sakit. Padahal kita disuruh Tuhan, oh iya penyembahan sejati tubuh kita. Ujung-ujungnya Tuhan juga bikin tubuh kita sendiri. Walaupun niat hati kita adalah menyembah Tuhan, tapi penyembahan Tuhan itu juga baik untuk diri kita sendiri. Tuhan itu pasti selalu sediain yang terbaik, pasti selalu mau yang terbaik. Jadi teman-teman yang bisa stop, yang nggak bisa stop, minta tolong. Minta tolong ke siapa? Roh Kudus lah. Ya, kita dengan kedagingan kita yang susah ini, nakal ini, dalam kehidupan yang susah itu, kita cuma bisa berpatokan dan minta tolong sama satu sosok aja, sosok Tuhan sih, Roh Kudus Allah penolong ya, yang ditinggalin Tuhan yang kuasanya lebih luar biasa buat membantu kita di jalan yang benar. Kalau kita ikrip nih sama Roh Kudus, kita bakal tahu kok isi hati Tuhan apa, maksud Tuhan yang mau hidupin, Tuhan mau hidup kita kayak apa, kenapa Tuhan perlakuin kita kayak gini, Tuhan kasih kita mengalami perlakuan seperti ini atau perasaan seperti ini, itu nanti terbuka satu-satu dan mulai jelas. Dan dari situlah kalian akan bisa kembali lagi sama Tuhan dan hidup kalian menyatakan kemuliaan Tuhan, benar-benar menjadi penyembahan yang luar biasa. Jadi bukan sekedar betul ya, jadi aku bukan bilang kalau gitu nggak perlu pelayanan, nggak perlu nyanyi, nggak perlu ada korban bakaran atau sumbangan ke korban bencana, ya bukan. Tapi on top of that atau more than that, Tuhan hidup kalian. Itu baru kita ngomongin penyembahan yang benar. Ya. Jadi buat teman-teman biasanya pelayanannya bukan ngomongin kamu lihat. Tapi bisa pelayan tuh mau gitar, mau piano, mau apa kayak itu. Kan itu yang dicari kok sama Tuhan. Ya. Dan jangan jadikan itu, aduh, aku sebenarnya tubuhku lagi nggak kudus nih gitu kan. Tapi udahlah, aku minta maaf sama Tuhan melalui pelayanan. Beda kali. Beda. Bukan berarti dengan pelayanan tubuhmu bisa atau nggak apa-apa, nggak kudus buat datang lagi ke Tuhan. Nggak gitu sih konsepnya. Tapi apakah Tuhan gak mau mengampuni dan menganggap kita jijik? Tidak, karena benar-benar di Mazmur tadi cuma 1 ayat 17 Tuhan tidak menghina, Tuhan terima. Itu yang menurut aku luar biasa banget dan layak. Mau kita, kalau kita mau datang kembali ke Tuhan, kalau kita mau terus benar-benar memuja Tuhan dengan benar, mau kita sehancur apapun Tuhan terima dan Tuhan tidak menghina. Dan ketika ngomong Tuhan tidak menghina, artinya orang-orang yang
yang benar-benar dekat sama Tuhan, teman-teman, keluarga, atau pihak gereja dan segala macam, itu juga nggak akan menghina dan menganggap kalian remeh kok. Karena semua orang punya dosa. Aku pun dosanya banyak banget teman-teman, ya. Dan it's okay. Datang terus ke Tuhan, minta tolong terus. Roh Kudus tolong jagain, Roh Kudus tolong, aku mau hidupku kalau orang lihat benar-benar jadi terang, jadi penyembahan yang luar biasa. Aku hidup buat teman-teman di sini, maksudnya dalam perkuliahan biasanya cobaannya itu paling banyak sih sejujurnya. Kenapa? Karena masih semangat banget, passionate banget, rasanya dari kecil jadi udah orang dewasa nih gua. Itu biasanya melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Gitu. Aku yakin kalian di sini kayaknya anak-anak Tuhan semua ya, amin ya dulu. Tapi kalau seandainya kalian nggak sengaja, terlanjur datang ke Tuhan, mengaku dosa, datang ke Tuhan, minta tolong, jangan malah menjauh. Ya, namanya oke, apakah artinya kalau tubuh yang kudus baru boleh menyembah Tuhan, kalau lagi nggak kudus menjauh? Salah. Kalau lagi nggak kudus menjauh, gimana cara kudusnya? Kudus Allah itu kudus, kekudusan cuma bisa datang dari Allah doang. Ya, artinya kalau kalian lagi ngerasain susah, nggak layak di depan Tuhan, hidup aku kayaknya bukan hidup yang penyembahan buat Tuhan, terus menjauh, udah deh, nggak usah. Ya salah. Siapa yang bakal bantu kalian bikin kudus? Siapa yang bakal bantu aku supaya aku bisa kembali kudus buat Tuhan? Oke, untuk teman-teman, it's never too late buat kita sama-sama punya penyembahan yang benar buat Tuhan. Never too late. Tuhan tetap akan terima terus-terusan. Mau 70 kali 7 ya kan? Tuhan ampuni. Ya tapi jangan 99 kali 999 itu namanya kagak niat ya. Berapa jawabannya coba? Jauh selesai. Tapi yang namanya pertobatan itu tadi di ayat 2-nya kembali dari jalan dunia ya. Maksudnya jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi. Jadi kalau udah datang sama Tuhan balik, aku ulangi step by step-nya ya. Lip service, ya boleh puji Tuhan. Tambahin hati. Percuma doang puji Tuhan yang ada di luar doang, tapi kalau hatinya nggak datang ke Tuhan, Tuhan bisa lihat hati dan Tuhan pasti lihat hati. Tubuh kalian, ya kan? Tubuh kalian kalau misalnya masih kudus dan sebagainya, kalian bisa jaga kekudusan, terus datang ke Tuhan. Kalau kalian nggak bisa, jangan menjauh, datang lagi ke Tuhan. Tapi apakah artinya kalian boleh jatuh terus-terusan? Di sini dibilang ya, kalau kamu mau menyembah Tuhan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Terima Tuhan dan terima pembaharuan budi, sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi bukan berarti karena Tuhan Allah yang baik dan pemaaf, ya udah lakuin lagi, kita minta maaf lagi, lakuin lagi, kita minta maaf lagi, lakuin lagi, kita minta maaf lagi. Kurang-kurangin. Ya. Namanya juga manusia sih memang, tapi makanya kita sama-sama minta bantuan Roh Kudus yang bukan manusia tapi Roh Allah yang membantu kita buat mikir positif. Kebahagiaan Tuhan luar biasa banget sih kalau melihat anak-anaknya semua kembali memuja Dia di lingkungan yang sekarang LGBTQ. Aku nggak ngerti apa yang terjadi di dunia ini benar, tapi factory risetnya nggak kayak gitu. Kan tidak pernah akan menemukan kebahagiaan dalam. Susah nggak? Waduh, aku nggak bisa bilang sesusah apa. Pasti susahnya luar biasa. Tapi bukan itu rencana Tuhan untuk kamu. Rencana Tuhan luar biasa. Buat yang pacarannya ya, yang pacarannya senggol sana, colek sini, hayo. Stop, ya. Jangan ketawa dong. Ayo aja ketawa. Oke. Tapi jangan stop ya. Buat kalian yang masih merokok dan buat kalian yang sekarang mabuk-mabukan alkohol dan bahkan mungkin berkata kasar, sekedar bikin sesuatu yang nggak kudus, nggak sehat misalnya, atau nggak makan sama sekali demi kayak badannya kayak Lisa Blackpink ya kan, nggak baik. Atau makannya kolesterol 400 gitu, itu juga nggak baik. Semua aku rasa hari ini belum ngomonginnya soal praktik banget ya. Aku nggak banyak ngomongin soal enggak, karena aku yakin dari sebelum-sebelumnya itu udah dibahas. Tapi ya apa template-nya ya, kalau dari mata-matanya sih kayaknya aku yakin kalian sebagian besar kalian kena sih. Ya mungkin kalian inilah hari ini saatnya
Kalau kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur dan memuji Tuhan, ya kasih hidup kita. Dan aku mau tutup sih, bukan khotbah kali ya, aku mau tutup sharing hari ini Tuhan, dengan doa bareng. Aku minta semuanya pejamkan mata, tundukkan kepala, jangan lihat kanan kiri, ngomong sama diri sendiri dan jangan tipu diri sendiri, jangan bohong sama diri sendiri. Tuhan, saat ini Tuhan, aku benar-benar mungkin gak kudus Tuhan, mungkin jauh dari Tuhan, walaupun Tuhan ciptakan kami bisa untuk kudus. Mungkin hidup kami saat ini belum menyembah Tuhan. Mungkin orang lihat kami, ih anak Tuhan tapi kok kayak gitu Tuhan. Tapi hari ini kami mau mengambil keputusan buat datang lagi ke Tuhan, buat jadikan hidup kami bejana-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang pakai apapun kemampuan kami, apapun ketidakmampuan kami, apapun kesesakan kami hari ini, kami mau serahkan ke Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa menyenangkan kami, Tuhan yang bisa memenuhi hati kami. Karena semua yang ada di dunia ini tuh milik Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun Tuhan. Maaf Tuhan, kalau kami tegak tengkuk, kalau kami jatuh bangun dalam hidup kami Tuhan, gak menjauh dari apa yang dunia sekarang sedang terjadi. Kami yakin Tuhan maafkan kami dan terima kasih Tuhan buat pengampunan dosa yang daripada-Mu Tuhan. Kami mohon sekali lagi Tuhan, biar Roh Kudus datang kepada kami, pimpin hidup kami, Roh Kudus yang mampukan kami, agar kami bisa mencapai tujuan yang Tuhan letakkan pada kami Tuhan yang memuliakan. Jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang jahat ya Tuhan. Jauhkan kami dari narkoba, jauhkan kami dari rokok, jauhkan kami dari alkohol, jauhkan kami dari kehidupan yang tidak sehat, jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang terlalu negatif yang bikin kami gak sehat dan stres Tuhan. Karena sebenarnya apa yang Tuhan sediakan itu lebih dari cukup. Tuhan sendiri luar biasa banget, sampai kadang-kadang kami tidak bisa berkata-kata ya Tuhan. Maafin kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami dalam dunia yang sekarang udah absurd, udah gak jelas. Kami mau jadi anak-anak yang kembali ke factory setting yang awal. Anak-anak yang kudus, yang menyembah dalam roh dan kebenaran dan memberikan tubuhnya hanya untuk Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Berikan kami pertolongan juga, bukan hanya sekedar Roh Kudus, tapi pakai ya Tuhan orang-orang di sekitar kami, teman kami, keluarga kami, siapapun itu Tuhan, untuk saling membantu satu dengan yang lain. Dan biarkan komunitas ini juga menjadi komunitas yang terang, komunitas yang terus menerima, komunitas yang terus bisa membantu perubahan Tuhan dalam hidup-hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan hidup kami mau serahkan hati kami hanya ke dalam-Mu. Pakai kami Tuhan, jadikan kami vessel, your vessel, jadikan kami makhluk-makhluk manusia-manusia